Bapak Ibu, kalau kita ingat zaman kecilnya saya ya berarti cilik banget ya. Saya dulu minumnya bukan susu, tapi tajin. Tahu nggak tajin? Nggak tahu anak sekarang. Ya, tajin itu bekas pesusan itu, pesusan nasi yang di beras itu, kemudian digodok, direbus. Nah, airnya itu yang diminumkan kepada anak kecil, bayi, ya. Karena dulu susu mahal dan nggak ada. Kemudian nenek-nenek kita dulu nggak kenal adanya kecantikan ya, salon itu nggak ada, ya Pak Edi. Adanya apa? Bedak adem. Nah, bedak adem. Kemudian kalau matanya merah, beleken bahasa ini apa ya? Konjungtivitas. Itu pakainya daun sirih dirambang, ya. Kemudian kalau kita maaf diare, apa yang diminum? Ada yang tahu nggak? Apa? Daun jambu. Tepuk tangan buat Bapak. Oke. Itu sebetulnya menunjukkan banyak sekali bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk obat. Namun kita tahu bahwa ketika itu digunakan untuk obat tidak terstandar. Ukurannya nggak jelas. Sehingga mungkin satu dengan yang lain akhirnya tidak punya khasiat yang sama. Kemudian kita sekarang harus menggunakan bahan-bahan alami yang tadi saya sampaikan. Bung Karno itu berapa puluh tahun lalu, saya juga belum lahir ya. Sudah memikirkan itu karena India juga sama, memikirkan hal yang sama. Semestinya gunakan dulu Mahatma Gandhi ya. Mahatma Gandhi itu mengatakan hal yang sama. Kemudian ketika kita bicara obat, kalau dengan bahan-bahan kimia, obat itu sebetulnya kalau kita bicara kimia berarti menjadi racun. Maka ketika kita bicara bahan alami, nanti Prof Iris ahlinya, saya nggak ahli. Jadi nanti bisa diceritakan bagaimana perbedaan bahan alami dengan bahan kimia. Termasuk kalau kita bicara pupuk ya, ini orang hubungan tapi ya tidak. Pupuk itu kalau pupuk yang asli brindel-brindel itu kan lebih sehat dibanding yang kimia. Lanjut. Bapak Ibu, obat itu harus aman, kemudian harus berkhasiat dan bermutu. Pasti pertanyaannya obat itu kandungannya apa? Kalau sudah berupa obat, kandungannya apa, bagaimana dosisnya, bagaimana cara minumnya, kemudian kapan. Kalau tadi dicontohkan beberapa produk yang ada di biotek, nanti akan dijelaskan lebih detail mungkin. Tentu ini menjadi pedoman kita di dalam melihat apakah obat ini sebetulnya aman, kemudian berkhasiat dan bermutu. Lanjut. Bapak Ibu, kalau kita bicara bermutu maka dia harus ada labelnya. Jadi identitasnya apa. Kemudian dia mutunya harus seragam. Tadi kan saya bilang kalau obat yang jamu-jamu yang dibuat oleh mbah-mbah kita itu mungkin kan gak standar. Karena katanya gitu kan ya, gak standar. Kemudian ada potensi zat aktifnya. Apa yang menjadi zat yang utama untuk mengobati? Tadi misalnya temulawak ya. Temulawak itu kan untuk bisa untuk liver ya Bu. Misalnya. Apa khasiatnya? Atau potensinya? Kemudian efikasinya. Khasiatnya apa? Satu lagi adalah aman. Ya. Jadi obat bermutu tuh itu. Bapak Ibu harus paham ini supaya kita nggak keliru di dalam memilih obat. Lanjut. Kemudian kita kalau kepingin obat yang aman harus punya cara namanya klik. Cek kemasannya, cek labelnya, cek izin edarnya dan cek kadaluarsanya. Bisa jadi ketika kita makan tidak cek kadaluarsanya ternyata membuat kita diare, kemudian penyakitnya malah jadi tambah parah. Atau mungkin tidak ada izin edarnya, jadi obat-obat palsu. Jangankan obat, vaksin aja dulu ada yang palsu, ingat ya? Ingat apa enggak?
Loh kok diem aja kakek makan nih gitu Oke, jawabnya gini, yang ngomong-ngomong yang makan-makan gitu ya. Baik, jadi harus cek klik. Artinya kalau kita lihat produk yang tadi disampaikan, saya yakin sudah ada semua. Apalagi sudah ada izin edar dari Balai POM, ada lisensinya. Lanjut. Nah ini obat tradisional, kita punya 3 kategori, yang satu jamu, yang satu obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Maka harapan kami apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tony, segeralah melakukan uji klinis kemudian nanti bisa menjadi fitofarmaka. Kalau menjadi fitofarmaka itu nantinya bisa diresepkan kemudian digunakan di rumah sakit dan puskesmas. Harapan kami seperti itu. Maka yang saat ini lanjut slide-nya, bahwa obat-obat ini yang sudah diproduksi, mungkin Bu Iris nanti bisa sampaikan, sudah ada imunodulator, kemudian tukak lamu, ini sudah diproduksi fitofarmaka. Kemudian akan dikembangkan, ada pelancar, kalau pelancar ASI dulu daun katuk ya Bu. Nah ini daun katuk bisa nanti, karena di Jepara banyak katuk mungkin. Kemudian percepatan proses penyembuhan luka ini sedang dikembangkan. Yang masih belum dikembangkan adalah obesitas, anemia, stunting. Nah stunting ini sebenarnya jadi masalah kesehatan juga di Indonesia. Informasinya daun kelor. Nah ini mungkin bisa dikembangkan nih oleh biotek nanti bagaimana daun kelor juga bisa digunakan untuk stunting Ibu. Jadi Pak Edi, jadi mungkin nanti ini menarik ya untuk kita bisa kembangkan lebih lanjut. Lanjut. Nah ini saat ini kalau jamu OHT fitofarmaka masih dijual bebas. Tapi nantinya lanjut, nantinya fitofarmaka akan diresepkan. Maka Kementerian Kesehatan sekarang sudah menyusun formularium nasional untuk fitofarmaka. Segeralah masuk sehingga kita bisa manfaatkan lebih luas lagi dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Terakhir, nah ini yang terbaru, ada penyakit kanker, diabetes, dan degeneratif lainnya yang ini sudah mulai terus dikembangkan di Indonesia. Dan kalau tadi kita lihat biotek kemudian memproduksi untuk diabetes, kemudian antivirus, karena virus sekarang bermacam-macam, bahkan Omikron itu BA1 sekarang punya cucu, BA4 dan buyut, nah BA5 ya. Jadi teman-teman tentunya ini menjadi salah satu terobosan yang menjadi kebanggaan kita semua, maka mari kita dukung bersama-sama. Tentu dengan tahapan-tahapan yang betul, kemudian didukung oleh Balai POM dan riset-riset yang baik, maka pada akhirnya bisa kita manfaatkan bersama-sama. Kira-kira demikian Mbak, matur nuwun.